Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. Pemirsa Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Berjumpa kembali pada program Ranah Diplomasi. Kali ini kita akan membicarakan kerjasama dan kolaborasi Brasilia dan Ibu Kota Nusantara dalam konteks persahabatan Indonesia dan Brazil. Untuk membahas hal tersebut, telah hadir bersama kita secara daring langsung dari kota Brasilia, Bapak Edi Yusuf, Duta Besar Indonesia untuk Brazil. Selamat pagi Pak Edi. Apa kabar Pak? Selamat pagi Pak Daniel. Ya, apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Semoga Pak Daniel dan pemirsa RRI juga sehat selalu. Ya, terima kasih Pak Edi telah bersedia hadir di Voice of Indonesia Pak. Suatu kehormatan Pak Daniel. Pemirsa, tahun ini Indonesia dan Brazil memasuki usia hubungan diplomatik yang ke-71. Kedua negara memiliki banyak sekali kesamaan. Sama-sama diberi predikat paru-paru dunia. Keduanya anggota PBB, G20 dengan jumlah populasi yang juga hampir sama. Tentu banyak kisah yang bisa Pak Dubes bagikan terkait hubungan persahabatan Pak antara Indonesia dan Brazil Pak. Silakan Pak Edi. Baik Pak Daniel, mungkin satu hal yang perlu dicatat bahwa Brazil merupakan satu-satunya negara yang menjadi mitra strategis Indonesia di Amerika Latin. Karena memang Brazil merupakan giant ekonomi di Amerika Latin. Tidak hanya di Amerika Selatan, tapi di Amerika Latin. Alhamdulillah hubungan persahabatan kedua negara semakin kokoh dan kerjasama di berbagai bidang juga mengalami peningkatan, perluasan, dan penajaman khususnya di bidang perdagangan, di bidang kesehatan, di bidang pertanian, termasuk di bidang tahanan pangan dan energi. Selain itu juga kerjasama juga mengalami peningkatan di bidang pertahanan, Pak, dan juga people-to-people contact, terutama kerjasama antar universitas kedua negara. Ini yang barangkali hal yang baru yang kita ingin terus dorong karena kami ingin kerjasama di bidang universitas ini dapat lebih dikembangkan ke depan. Selain itu juga Brazil merupakan mitra dagang utama Indonesia di Amerika Latin dan juga sumber utama investasi asing langsung dari Amerika Latin ke Indonesia serta wisatawan asing dari Amerika Latin ke Indonesia. Dan Brazil juga telah menjadi hub bagi perdagangan Indonesia untuk produk-produk Indonesia ke negara-negara Amerika Selatan lainnya. Saat ini Indonesia tengah berfokus pada pembangunan Ibu Kota Nusantara. Menariknya Pak, motivasi dan dorongan terhadap pembangunan kota Nusantara ini banyak dimotivasi oleh keberhasilan Brazil dalam memindahkan ibu kotanya dari Rio de Janeiro ke kota Brasilia. Banyak isu seperti pemerataan pembangunan, pengurangan gap ekonomi, hingga upaya membangun sebuah kota ikon yang modern, ikonik, modern, dan kebanggaan bangsa menjadi lesson learned bagi IKN dari Brazil. Tentu ada kisah yang bisa di-share oleh Pak Dubes terkait upaya Brazil membangun ibu kota Brasilia dalam pengamatan Pak Dubes, Pak. Mungkin yang menarik dari kunjungan Pak Bambang Susantono atau ketua atau kepala otoritas IKN ke Brazil baru-baru ini adalah pertama bahwa kita banyak belajar dari sejarah pemindahan ibu kota dari kota Rio de Janeiro ke kota Brasilia yang memakan waktu cukup lama, tapi proses pembangunannya itu sendiri selama 4 tahun. Cuma proses pemindahan PNS dan juga perwakilan-perwakilan asing itu cukup lama. Dan yang menarik dari kunjungan Pak Bambang adalah pertama bahwa memang tujuan utama dari pemindahan ibu kota ingin mengurangi, ingin mengembangkan pemerataan pembangunan dan juga membangun kota yang modern. Selain itu juga memang kota Brasilia itu hampir berada di tengah-tengah sehingga distribusi pembangunan diharapkan akan semakin baik dibanding kalau ibu kotanya berada di Rio de Janeiro. Ini sebetulnya merupakan pemindahan ibu kota yang kedua. Ibu kota pertama adalah di Salvador, Pak. Jadi dari Salvador pindah ke Rio, baru pindah ke kota Brasilia. Dan proses atau rencana pemindahan ibu kota sebenarnya sudah cukup lama dari tahun 1800-an, Pak, sebetulnya. Baru terrealisasi di tahun 1960. Jadi kunjungan Pak Bambang ini merupakan
kunjungan pada hari ulang tahunnya Brazil, jadi bulan April. Jadi ini ulang tahun yang ke-64. Selama berada di Brasilia, Pak Bambang juga mendapat penjelasan tentang tantangan-tantangan bagaimana mengembangkan ibu kota Brazil sebagai kota modern, dan juga yang paling penting adalah pengelolaan tata kota di sekitar kota Brasilia. Jadi ada 20 kota satelit yang berada di kota Brasilia yang itu tidak diantisipasi pembangunannya, dan pertumbuhan jumlah penduduknya juga berjalan sangat cepat. Yang dulunya ditargetkan hanya 500.000 itu menjadi 3,5 juta penduduk. Sementara pembangunan ekonomi dan infrastruktur di kota-kota di sekitar kota Brasilia itu berkembang pesat tanpa atau tidak, yang to some extent kurang sejalan dengan tata kelola yang diinginkan oleh kota Brasilia. Jadi ini mungkin tantangan ke depan yang barangkali juga perlu diantisipasi jika kita ingin membangun kota IKN yang lebih tertata, termasuk di daerah-daerah kota satelit yang ada saat ini. Ini yang barangkali pengalaman harga dari kota Brasilia, Pak, yang bisa kita pelajari. Ya, baik. Pak Dubes, belum lama ini telah dilakukan penandatanganan kerjasama Pak antara UIKN dengan pemerintah distrik federal kota Brasilia untuk pertukaran pengetahuan dan kerjasama antar ibu kota baru yang juga ikut dihadiri Pak Dubes. Apa hal yang menjadi prioritas Pak dalam kerjasama tersebut Pak? Dari pertemuan Pak Gubernur Brasilia dengan Pak Bambang, ada beberapa kesepakatan yang menjadi prioritas untuk kerjasama antara kota Brasilia dengan IKN. Pertama adalah bagaimana kita sama-sama membangun apa yang disebut dengan smart city atau kota pintar, ya. Kemudian bagaimana membangun infrastruktur yang juga berdasarkan pada sustainable development, dan juga bagaimana melakukan mitigasi dan adaptasi terhadap lingkungan, dan juga bagaimana membangun ketahanan pangan dan energi. Ini yang 4 prioritas yang dibangun antara IKN dan Brasilia. Dan satu kesepakatan lainnya adalah bahwa dalam waktu yang dekat pemerintah Brazil akan mengirim tenaga ahli untuk bagaimana membangun ketahanan pangan dan energi di kota IKN. Mudah-mudahan ini dapat segera terrealisir. Rencananya insya Allah akan berangkat pada bulan Juni. Tentu atas kesepakatan dari teman-teman di kota Nusantara. Ya, Pak Edi, terkait dengan energi ini sangat menarik sekali ya Pak ya, karena Brazil itu ternyata 83% lebih ya, itu renewable energy Pak ya yang digunakan Pak. Betul. Dengan etanol dan lain sebagainya. Nah ini apakah itu juga termasuk menjadi bagian dari prioritas kerjasama Pak, dan seperti apa Pak? Betul Pak Daniel, jadi saat ini kita sedang meningkatkan kerjasama untuk renewable energy, khususnya pengembangan biofuel, termasuk di bidang khususnya di bidang etanol dan biodiesel. Jadi kita ingin belajar dari Brazil bagaimana mengembangkan etanol, dan Brazil sudah siap melaksanakan kerjasama itu, termasuk juga Brazil ingin belajar dari Indonesia tentang penggunaan biodiesel menggunakan palm oil. Jadi saya kira ini kerjasama yang akan didorong ke depan, dan termasuk juga mungkin bisa menjadi perhatian kita juga tentang kemungkinan penggunaan mobil yang menggunakan etanol di kota Nusantara, kota ibu kota Nusantara. Karena kalau mengandalkan EV kan memang membutuhkan biaya yang sangat tinggi, sedangkan etanol kita memiliki sumber daya alam, termasuk pembangunan perkebunan tebu kita yang cukup luas, dan juga kemampuan kita ke depan untuk bisa mengembangkan tidak hanya etanol tapi juga pengembangan perkebunan tebu yang lebih produktif, yang memiliki produktivitas yang lebih tinggi. Karena Brazil telah memiliki 11 varietas tebu yang memiliki produktivitas yang sangat tinggi, dan Brazil siap untuk mentransfer teknologi di bidang ini ke Indonesia. Ya, Pak Dubes, terkait dengan kerjasama kesehatan energi dan yang tadi Pak Dubes sampaikan, itu akhir tahun lalu Menlu Retno Marsudi bersama dengan Menlu Brazil Mauro Vieira Pak ya, menandatangani Plan of Actions untuk peningkatan kerjasama di bidang digital, kesehatan, energi, hingga pangan Pak. Apakah ada progres Pak terkait dengan penandatanganan kerjasama tersebut Pak? Ada Pak, alhamdulillah. Jadi untuk bidang pertanian,
Menteri Pertanian kedua negara telah bertemu sebanyak 4 kali dalam 2 tahun terakhir ini, dan beberapa kesepakatan yang dicapai antara lain, pertama, kerjasama untuk pengembangan vaksin PMK, kemudian kerjasama untuk pengembangan ketahanan pangan dan energi tadi seperti sudah saya sampaikan, untuk khususnya untuk biofuel, pengembangan etanol, dan juga kerjasama untuk mendorong investasi Brazil untuk breeding, cattle breeding, kemudian juga untuk pengembangan perkebunan tebu, kemudian jagung dan juga sorghum. Jadi itu yang kira-kira yang sudah disepakati, dan mudah-mudahan ini dapat realisir. Saya kira untuk pengembangan ketahanan pangan sudah ada kerjasama yang konkret. Jadi ke depan ada kemungkinan Indonesia akan mengimpor juga produk-produk daging sapi beku dari Brazil, dan juga sementara ini sudah mengimpor lebih dari 2.000 ton. Kemudian ke depan rencananya akan mengimpor atau membeli produk sapi hidup dari Brazil, dan salah satunya adalah untuk bisa menjadi sapi indukan di Indonesia. Ya, terkait dengan Di perdagangan. bidang kesehatan ada yang menarik, Pak. Di bidang kesehatan kemarin kunjungan Menteri Kesehatan Indonesia ke Brazil telah sepakat untuk mengembangkan vaksin dengue dan vaksin malaria. Nah, ini mudah-mudahan akan dilaksanakan dalam waktu dekat. Jadi akan ada pertukaran tim ahli dari kedua negara dalam waktu dekat. Selain itu juga ada kerjasama di bidang kehutanan antara Menko Marves dan Menteri Kehutanan Indonesia dengan Menteri Lingkungan Hidup Brazil. Mudah-mudahan MOU-nya dapat ditandatangani dalam waktu yang tidak terlalu lama. Rencananya akan ditandatangani oleh Presiden, Pak, kedua negara, dan juga Presiden DRC, Democratic Republic Congo. Mudah-mudahan ini dapat segera terrealisir pada tahun ini. Ya, semoga Pak ya. Terkait dengan perdagangan Pak, ini ekspor Indonesia ke Brazil sepanjang 2022 itu mencapai 1,91 miliar US dollar ya Pak ya. Didominasi kelapa sawit dan karet. Sedangkan dari sisi Brazil, ekspor Brazil mencapai 3,15 miliar US dollar. Mohon dikoreksi Pak ya jika kurang tepat, ke Indonesia dengan produk didominasi kedelai, gula, dan kapas mentah. Apa catatan Pak Dubes Pak terhadap volume trade ini, dan kemudian apa saja potensi pengembangan perdagangan, misalnya produk Indonesia yang sangat diminati tapi kurang tergarap secara optimal Pak di pasar Brazil Pak? Baik, mungkin yang pertama perlu juga dicatat oleh Bapak Ibu sekalian bahwa perdagangan kedua negara mengalami peningkatan yang cukup pesat, mulai dari 2,9 miliar US dollar di tahun 2019, sekarang menjadi 6,1 miliar US dollar di tahun 2023, dan mudah-mudahan di tahun 2024 ini akan meningkat lagi, dan target kami dalam 3 tahun ke depan mudah-mudahan bisa mencapai 10 billion US dollar bilateral trade antara Indonesia dan Brazil. Nah, ke depan sebetulnya prioritas yang kami kerjakan, karena kami berada pada saat masa COVID, jadi yang kita dorong waktu itu hanya 3 komoditi, yaitu pertama food and beverage, karena ini memiliki potensi yang cukup tinggi. Kemudian produk-produk furniture dan juga handicraft dan juga barang-barang seni Indonesia, dan juga produk-produk olahraga, aparel seperti sepatu, kaos, dan sebagainya. Dan alhamdulillah minat perusahaan Brazil cukup tinggi, dan ke depan kita akan juga mempromosikan produk-produk kesehatan Indonesia ke Brazil, seperti misalnya produk kutus-kutus. Ini juga minatnya semakin banyak di Brazil, dan alhamdulillah ada perusahaan Brazil yang sudah ketemu dengan perusahaan PT Kutus-Kutus untuk menjual produk-produk minyak oil untuk atlet, Pak. Ini juga minatnya cukup tinggi. Dan ke depan mudah-mudahan produk-produk herbal kita juga bisa menembus pasar Brazil. Ya, Pak Dubes, mengingat banyak sekali persamaan produk ya antara Indonesia dan Brazil, khususnya di bidang pertanian, Pak. Apakah misalnya Indonesia dapat berperan lebih gitu ya, menjadi hub bagi Brazil untuk ASEAN, kemudian Brazil menjadi hub supply chain
produk supply chain ya. Indonesia ke negara-negara Mercosur ya Pak ya, negara Amerika Latin dan mitranya Pak. Bagaimana Pak? Betul Pak Daniel, jadi yang kita upayakan saat ini adalah membentuk Indonesia Mercosur Comprehensive Economic Partnership Agreement. Dan ini memang yang didorong oleh Ibu Menlu agar kita dapat segera melakukan perundingan untuk IMCEPA ini. Saat ini kesepakatan sebetulnya sudah dicapai antara Presiden Brazil sebelumnya, Presiden Bolsonaro dan Presiden Joko Widodo untuk launching perundingan tahun lalu. Tapi karena ada perubahan rejim, tetapi minat untuk melaksanakan perundingan ini akan tetap tinggi dan mudah-mudahan perundingan pertama akan diadakan pada tahun ini. Dan terus terang betul kata Pak Daniel, jadi sebetulnya Brazil juga sudah melihat kalau bisa menjual produk di Indonesia atau invest di Indonesia, Brazil juga bisa memanfaatkan perjanjian perdagangan bebas ASEAN. Jadi mereka melihat tidak hanya 280 juta penduduk Indonesia, tetapi juga 650 juta penduduk ASEAN yang mereka lihat. Jadi memang keinginan untuk membentuk komprehensif economic partnership dengan Indonesia itu bisa dilaksanakan. Memang tidak bisa dengan Brazil karena Brazil sudah terkunci dengan custom union dengan Mercosur. Jadi harus Indonesia dan Mercosur, bukan Indonesia dengan Brazil. Kita inginnya dengan Brazil, tetapi tidak bisa dilaksanakan, sehingga dilakukan dengan Mercosur. Begitu pula dengan Indonesia, ini kita jadikan Brazil sebagai hub bagi produk-produk Indonesia. Kita sudah bisa praktekkan. Jadi untuk produk Mayora misalnya, kita sudah memiliki partner dagang, tidak hanya menjual produk Mayora di Brazil, tetapi juga ke negara-negara Amerika Selatan lainnya seperti ke Panama, ke Ekuador, ke Chili, ke Buenos Aires atau ke Argentina. Begitu pula dengan produk BAM Mobil juga ini sudah kita memiliki partner dagang yang tidak hanya menjual di Brazil tapi di Amerika Selatan lainnya, dan produk-produk lainnya seperti yang kita ingin kembangkan adalah produk-produk tekstil. Semoga ke depan juga produk ikan kita atau seafood kita bisa masuk ke Brazil. Baik Pak Edi, dalam konteks diplomasi budaya Pak, olahraga sepak bola agaknya bisa menjadi elemen yang dapat semakin memperkokoh Pak, mempertegas persahabatan Indonesia dan Brazil. Terlebih timnas Indonesia saat ini telah menjadi sorotan dunia Pak. Tentu Pak Dubes memiliki cerita bagaimana sepak bola itu di Brazil ya, budaya sepak bola di Brazil. Kemudian adakah semacam kerjasama Pak yang telah atau dapat dikembangkan lebih lanjut antar kedua negara di bidang sepak bola dalam konteks people to people diplomasi Pak? Baik, mungkin sebagai catatan bahwa sepak bola di Brazil telah menjadi bagian dari kehidupan mereka, sosial dan budaya mereka. Dan bahkan sebagian besar pemain sepak bola menganggap bahwa bola sebagai agamanya Brazil karena memang setiap hari di Brazil itu tidak lepas dari kegiatan sepak bola dan menonton bola, karena sepak bola di sini itu cukup berkembang sangat pesat, terutama didorong oleh industri sepak bola yang dikembangkan oleh klub-klub di Brazil. Ada 12 klub utama di Brazil dan mereka yang to some extent menghidupkan sepak bola di Brazil. Liga di Brazil itu berbeda dari Indonesia, di sini lebih banyak. Jadi liga sepak bola Brazil itu ada divisi A, B, C, D, kemudian ada juga divisi berdasarkan umur, yaitu ada senior di bawah 20 tahun, kemudian ada liga sepak bola untuk wanita. Jadi itu belum juga ada liga sepak bola di tingkat regional. Jadi di tingkat negara bagian juga ada pertandingan sepak bola, sehingga sangat padat kegiatan sepak bola di Brazil, sehingga hampir setiap hari mulai dari jam 4 sore sampai tengah malam itu ada pertandingan sepak bola. Jadi masyarakat Brazil mungkin setelah pulang kerja itu nonton bola di rumah masing-masing. Jadi begitulah kehidupan bola di Brazil, sehingga memang tidak terlepas dari kehidupan sehari-hari masyarakat Brazil. Nah, kerjasama yang dijalin mungkin kalau antar G2G mungkin kurang efektif, tapi saya kira mungkin antar Liga Indonesia dengan Liga Brazil, karena memang yang paling mendorong peningkatan sepak bola di Brazil adalah di klub-klub di Brazil. Mungkin barangkali kerjasama antar pelatih dari klub-klub negara, pertukaran pemain sepak bola, kemudian pertandingan persahabatan,
Dan terus terang memang Indonesia sekarang sudah menjadi perhatian Brazil juga karena baru-baru ini Indonesia tembus ke semifinal. Dan sebagaimana Bapak ketahui, banyak juga pemain-pemain Brazil yang ikut di Liga Indonesia sekarang. Bahkan ada salah satu yang menikah dengan wanita Indonesia sehingga punya anak dan anaknya menjadi salah satu pemain top di Brazil. Sekarang sedang bermain di klub São Paulo di di bawah 20 tahun. Mungkin Bapak kenal, namanya Welber, yang dibilang sebagai Neymarnya Indonesia. Mudah-mudahan nih Welber juga bisa terus bergabung dengan timnas Indonesia. Dan ke depan saya kira yang paling perlu dicatat adalah peran dari sekolah-sekolah sepak bola di Brazil. Jadi di Brazil semua pemain bola yang memiliki bakat yang baik itu harus melalui sekolah. Jadi sekolah-sekolah sepak bola di Brazil itu barangkali yang bisa membangun suatu pemain sepak bola yang memiliki kualitas atau standar yang sama. Jadi tidak hanya bakat, tetapi diharapkan mereka memiliki standar kualitas pemain sepak bola yang baik. Itu barangkali catatan dari Brazil yang mudah-mudahan ke depan bisa dikerjasamakan dengan Indonesia. Ya. Pemirsa, kita telah masuk di penghujung program Ranah Diplomasi. Pesan-pesan dari Pak Dubes mengenai semakin kokohnya persahabatan dan hubungan bilateral antara Indonesia dan Brazil, Pak. Mungkin dari kami karena persahabatan kita semakin kokoh, kami tentunya berharap persahabatan yang semakin kokoh ini bisa dimanifestasikan kepada kerjasama konkret, dan salah satunya adalah kerjasama perdagangan kedua negara dapat terus meningkat, kerjasama di bidang kesehatan, di bidang ketahanan pangan dan energi, serta kerjasama di bidang digital itu dapat terus dikembangkan. Dan karena Brazil dan Indonesia ini merupakan negara giant ekonomi di masing-masing region, saya berharap tentunya Brazil dan Indonesia dapat berperan lebih aktif pada tantangan global, terutama terkait dengan ketahanan pangan dan energi, dan juga perubahan iklim, serta berkontribusi pada pencapaian stabilitas, keamanan, dan juga berkontribusi pada pembangunan yang lebih adil, yang berdasarkan prinsip kemitraan dan solidaritas. Ini yang kami harapkan ke depan kerjasama Indonesia dan Brazil. Dan saya yakin Brazil dan Indonesia dapat melakukan misi itu. Demikian Pak Daniel. Terima kasih Pak Dubes telah berbagi informasi dan inspirasi bersama pemirsa Voice of Indonesia. Sehat dan sukses selalu, Pak. Terima kasih. Semoga Pak Daniel dan juga pemirsa RRI sehat dan bahagia selalu. Demikian pemirsa, bincang-bincang saya bersama Bapak Edi Yusuf, Duta Besar Indonesia untuk Brazil. Terima kasih telah mengikuti Ranah Diplomasi edisi kali ini dan sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.